Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkatnya kita bisa berkumpul bersama melalui Zoom ini, walaupun tidak bisa langsung bertemu tatap muka. Tapi Ibu harap semuanya bisa semangat untuk terus belajar dan mencari ilmu ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Ini selesai. Nah, pada materi kali ini, Ibu akan menjelaskan melalui PowerPoint yang nanti akan Ibu jelaskan. Nah, kalian diharap mendengarkan ya. Nah, nanti setelah penjelasan yang akan Ibu paparkan, kita bisa berdiskusi melalui Google Classroom. Jangan takut untuk berpendapat atau bertanya ya. Nanti yang aktif dalam kelas akan Ibu berikan nilai tambah. Di mana nilai tambah itu bisa bermanfaat untuk nilai rapot kalian. Nah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Sebelum kita membahas materi selanjutnya yang akan kita bahas hari ini, kita akan merefleksikan beberapa pembahasan dari pertemuan sebelumnya ya, di mana kita mengetahui membahas mengenai pengertian kelompok sosial. Nah, kelompok sosial itu merupakan kumpulan individu yang melakukan kegiatan, interaksi, dan juga memiliki perasaan gitu untuk membentuk suatu keseluruhan yang terbilang bisa terorganisasi gitu kan. Nah, di mana dari hal itu juga ciri-ciri dari kelompok sosial itu pastinya memiliki hubungan timbal balik antara anggotanya, kemudian juga dia mempunyai struktur, kemudian memiliki norma yang akan atau yang harus dipatuhi dan dijalani oleh anggota-anggotanya masing-masing. Kemudian juga ada faktor pembentuk dari kelompok sosial, itu baik dari kesamaan ataupun juga dari kedekatan. Nah, maka dari itu pada pertemuan kali ini Ibu ingin bertanya, ada nggak sih kalian yang tahu kita hari ini akan membahas mengenai materi apa? Materi selanjutnya dari dasar-dasar pembentukan kelompok sosial tersebut. Benar banget ya. Hari ini kita akan membahas mengenai bentuk dan juga jenis kelompok kepentingan dalam masyarakat. Nah, dalam bentuk dan jenis kelompok ini terdapat klasifikasi faktor yang melatar belakangi kelompok sosial dalam masyarakat, di mana terbagi menjadi dua, yaitu ada berdasar atas kepentingan bersama dengan pengorganisasian, atau hal ini bisa kita sebut sebagai kelompok teratur, dan juga berdasar atas kepentingan bersama tanpa pengorganisasian yang dinamakan kelompok tidak teratur. Nah, pertama yang kita akan bahas kali ini adalah mengenai kelompok teratur atau tadi kalau kepentingan bersama dengan pengorganisasian. Di mana dalam kelompok teratur ini terbagi lagi menjadi beberapa jenis. Mari kita bahas. Ada yang tahu nggak sih sebelumnya kita tuh apa aja yang termasuk dalam kelompok teratur ini? Salah satunya itu ada kelompok dalam atau yang biasa disebut in-group, dan juga kelompok luar atau out-group. Nah, kelompok in-group atau kelompok dalam ini dapat diartikan dengan kelompok yang dimana antara anggotanya itu saling memiliki faktor simpati dan juga akrab satu sama lain. Nah, dimana karena adanya faktor simpati dan juga mereka saling mengenal satu sama lain, kemudian juga mereka dekat satu sama lain, itu nantinya akan terjalin kerjasama, hubungan persahabatan, terus juga keterbukaan dan juga kedamaian gitu di dalam antara anggotanya, karena mereka memiliki faktor simpati terhadap anggotanya masing-masing gitu.
Nah, kemudian contohnya ini seperti pengurus OSIS ya. Seperti yang kita tahu bahwa pengurus OSIS pastinya mereka itu dari sekolah yang sama. Dari sekolah yang sama, kemudian juga mereka nantinya sudah mengikuti LDKS, mereka sudah mengenal satu sama lain, mereka sudah saling bekerja sama di mana untuk tujuan dari OSIS tersebut. Kemudian yang kedua ada outgroup, di mana outgroup ini dapat diartikan sebagai antar anggotanya itu saling memiliki atau mengedepankan sikap antagonisme antipati. Nah, di mana sikap antagonisme ini nantinya bisa menyebabkan apa ya? Tidak pedulian gitu dari kelompok lainnya atau kelompok yang ada di luar dari kelompok anggotanya tersebut. Kemudian juga dapat terjadinya permusuhan. Nah, contohnya ini pada perlombaan debat ya, di mana perlombaan debat itu pasti ada kelompok yang satu dengan kelompok lainnya. Nah, mereka dapat apa ya? Mereka tuh tidak peduli terhadap kelompok di luar mereka. Jadinya mereka dapat menilai kelompok lain sesuai dengan nilai ataupun norma yang berlaku dalam kelompoknya tersebut. Nah, nantinya perasaan dari in-group ataupun out-group ini dapat memunculkan fanatisme. Nah, fanatisme ini apa sih ya kan? Fanatisme ini sendiri merupakan sikap untuk menilai orang lain dengan menggunakan nilai dan juga norma kelompok yang dianut. Seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan ya, bahwa mereka dapat menilai kelompok lain itu sesuai dengan pemikiran mereka, sesuai dengan ideologi dari kelompok yang mereka ideologi yang ditetapkan dari kelompok mereka sendiri itu. Jadi memunculkan sifat atau sikap fanatisme ini. Nah, nantinya sikap fanatisme ini memunculkan kelompoknya itu menilai kelompok lain secara stereotip. Nah, sikap atau stereotip ini merupakan anggapan atau pemikiran ataupun opini dari suatu kelompok dengan merendahkan kelompok atau objek lain, karena mereka sudah apa ya mempunyai sikap fanatisme ini, mereka akan menilai kelompok lain itu dengan melihat keburukannya saja, atau bahkan yang sebenarnya tidak terjadi dari kelompok itu mereka akan melihat seperti itu gitu. Jadi sikap fanatisme ataupun stereotip ini sebenarnya tidak baik dalam kelompok gitu. Kita akan membahas mengenai kelompok primer dan juga kelompok sekunder yang masih termasuk ke dalam kelompok teratur itu ya. Nah, pengertian dari kelompok primer itu sendiri dapat dilihat bahwa kelompok di mana yang mempunyai apa ya, kelompok antar anggota itu saling bertemu, kemudian juga mengenal, ataupun juga akrab satu sama lain. Nah, biasanya kelompok primer ini itu bersifat informal gitu. Jadi dengan mereka mempunyai apa ya, dengan mereka memiliki keeratan satu sama lain atau keakraban satu sama lain itu, mereka bisa bersifat informal. Gitu. Bahkan kerjasama yang mereka jalani atau kerjasama yang mereka lakukan itu bisa bersifat pribadi satu sama lain. Nah, contohnya nih, contoh dari kelompok primer itu ada keluarga. Nih, di sini terlihat kan bahwa jalinan yang dijalani oleh keluarga itu pastinya dalam keluarga itu mereka saling mengenal satu sama lain, baik itu ayah, ibu, ataupun juga anaknya satu sama lain, baik kakak, adik, dan lain-lainnya. Dan mereka juga pasti akrab gitu. Kemudian yang kedua, kita akan membahas mengenai kelompok sekunder. Nah, pengertian dari kelompok sekunder ini merupakan kelompok yang antar anggotanya itu tidak saling akrab. Nah, biasanya kebalikan nih dari kelompok primer. Kelompok sekunder ini bersifat formal ataupun juga resmi. Nah, ini kita bisa lihat contohnya itu seperti apa ya, kelompok belajar. Kelompok belajar ini kan pastinya dia apa ya? Dia banyak berkumpul ketika mereka lagi belajar bareng ataupun juga lagi berada di bimbel yang sama gitu, di mana dari dia mengikuti bimbel dan membentuk kelompok belajar itu mereka mempunyai tujuannya. Nah, ketika tujuannya tersebut nanti sudah tercapai, mereka akan bahkan mereka bisa tidak saling
menyapa ataupun juga atau mereka sudah tidak bisa dibilang tidak saling peduli itu satu sama lain. Mereka bisa tetap mengenal tapi tidak seakrab ketika mereka berada di kelompoknya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai paguyuban dan juga patembayan. Nah, sebelumnya kalian sudah pernah mendengar nggak apa itu arti dari paguyuban ataupun juga patembayan itu sendiri? Jadi, hari ini kita akan bahas ya, di mana paguyuban atau game in scarf ini merupakan kelompok yang cenderung lebih memiliki hubungan yang informal, atau dia memiliki hubungan darah ataupun juga daerah yang sama gitu. Nah, kehidupan para anggotanya ini juga dilihat atau diikat dari hubungan batin yang murni dan juga bersifat alamiah. Nah, seperti yang kita lihat di sini ada ciri paguyuban menurut Selo Sumarjan. Dia mengatakan bahwa ada 3, yaitu pertama intimate. Intimate ini sendiri merupakan hubungan menyeluruh yang mesra dan akrab, seperti keluarga, pasangan suami istri, seperti itu ya. Kemudian juga ada private. Private ini merupakan hubungan yang bersifat pribadi, ataupun juga khusus untuk beberapa orang saja. Kemudian yang ketiga ada eksklusif. Eksklusif ini merupakan hubungan tersebut hanya untuk kita gitu. Nah, mereka tidak peduli terhadap orang-orang yang ada di luar dari kata kita tersebut. Kita di sini maksudnya kelompoknya saja gitu. Nah, kemudian di sini ada tipe paguyuban menurut Ferdinand Tonis. Di sini dia juga menyampaikan tipe paguyuban ada 3, di mana game inspired by blood, of class, dan juga of mind. Nah, dari pengertian ini yang pertama by blood ya kita akan bahas. By blood merupakan game inscaf atau paguyuban yang berupa ikatan. Nah, ikatan ini didasarkan pada apa sih gitu kan? Didasarkan pada ikatan darah ataupun juga keturunan seperti keturunan Cina, kemudian juga keturunan Arab, keturunan India dan juga keturunan Sunda, Jawa dan lain-lain itu. Ini jadi termasuk game inscaf by blood. Kemudian yang kedua ada game inscaf of class. Game inscaf of class ini dapat dierartikan sebagai paguyuban yang terdiri atas orang-orang dia memiliki tempat tinggal yang saling berdekatan gitu, atau terjalinnya biasanya kan kalau orang-orang yang bertempat tinggal dekat atau berdekatan gitu atau tetangga gitu ya, pasti mereka pernah saling tolong menolong ataupun juga saling bantu satu sama lain. Kemudian yang ketiga ada gaming scarf atau paguyuban of mind. Nah, di sini paguyuban ini terdiri atas orang-orang, walaupun tidak memiliki hubungan darah ataupun juga bisa terbilang tempat tinggalnya itu tidak saling berdekatan, tetapi mereka memiliki ideologi atau pemikiran yang sama gitu, yang sejalan, sehingga mereka dapat membentuk paguyuban tersebut gitu. Nah, kemudian selanjutnya setelah paguyuban kita akan membahas patembayan. Patembayan atau Gesellschaft ini merupakan kelompok yang bersifat formal dan juga mekanis. Bahkan dia itu cenderung waktunya itu pendek ya, jangka waktunya sesama lain. Nah, bahkan dalam patembayan ini nantinya akan menciptakan pertentangan gitu. Pertentangan ini tapi juga dapat dibatasi dengan adanya public life. Public life, di mana public life ini merupakan hubungannya itu nantinya bersifat untuk semua orang ataupun juga terbuka gitu. Terus juga dia memiliki batas antara kami dengan bukan kami atau dengan kelompok dan juga yang bukan dengan kelompok. Dia memiliki batasan itu. Sampai ini, jika ada pertanyaan ataupun juga yang ingin ditanyakan atau kurang paham, kalian bisa bertanya dan menyiapkan pertanyaan di kolom komentar di GCR ya nanti. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, di mana yang keempat ini ada kelompok formal dan juga kelompok informal. Nah, kelompok formal ini dapat kita artikan sebagai
kelompok yang memiliki aturan tegas dan juga sengaja diciptakan, di mana kenapa kelompok ini tuh sengaja diciptakan, ini adalah untuk mengatur pola tingkah laku anggotanya gitu ya, masing-masing anggotanya. Nah, selain itu mereka juga terkoordinasi melalui usaha, di mana usahanya itu nantinya untuk tujuan dari kelompok formal tersebut. Contohnya kita bisa lihat ini ada Ikatan Guru Indonesia, dia pasti memiliki peraturan-peraturan ya di dalamnya dan juga mereka eh, apa ya menjaga menjaga pola tingkah laku mereka agar nantinya mereka tetap menjaga nama baik dari kelompok tersebut, kelompok guru tersebut. Kemudian yang kedua ada kelompok informal. Apa sih gitu yang dimaksud dengan kelompok informal ya? Kelompok informal ini tidak memiliki struktur dan juga organisasi yang pasti, tapi terbentuk karena adanya pertemuan berulang. Nah, contohnya ini ada komunitas YouTuber gitu kan, mereka pastinya sama-sama memiliki akun YouTube sendiri, mereka memiliki konten tersendiri, bahkan mereka juga kontennya itu berbeda-beda satu sama lain, ada yang mengarah kepada kecantikan, kemudian juga wawasan atau ilmu pengetahuan, atau bahkan yang komedi gitu, atau untuk menghibur halayak gitu kan. Nah, ini termasuk ke dalam kelompok informal. Selanjutnya, ada membership group dan reference group, atau membership ini dapat diartikan sebagai kelompok yang menunjukkan seorang secara resmi dan secara fisik menjadi anggota, di mana orang lain uh, tanpa dikasih tahu atau tanpa dikasih penjelasan, dia tuh sudah dapat menentukan bahwa, oh orang ini tuh itu ya termasuk ke dalam kelompok ini ya, oh orang itu termasuk dalam kelompok ini dengan adanya tanda pengenal. Contohnya itu kita bisa lihat ada TNI atau Polri. Kenapa kita bisa orang lain gitu ya bisa menunjuk dia bahwa adalah dia keanggotaan TNI atau dia adalah keanggotaan Polri gitu. Karena bisa saja dari tanda pengenal mereka yang mereka gunakan gitu, seperti kan mereka memiliki seragam yang khas gitu, dari baik dari TNI sendiri ataupun juga Polri sendiri. Dia memiliki tanda-tanda yang orang lain atau yang bukan kelompoknya itu bisa apa ya, bisa menunjuk dan juga bisa menentukan bahwa dia adalah keanggotaan dari TNI atau Polri itu. Kemudian yang kedua ada reference group. Reference group ini merupakan acuan gitu bagi seorang yang bukan merupakan anggota kelompok, tetapi dia bisa menggunakan kelompok itu tuh sebagai apa ya, sebagai acuan gitu, sebagai referensinya untuk membentuk sikap dan juga kepribadian dari orang tersebut gitu. Nah, ini yang contohnya itu adalah misalnya ada kelompok ekstrakurikuler tari saman gitu. Nah, karena misalnya ada kelompok lain yaitu dia padahal ada siswa lain yang tidak termasuk dari kelompok tari saman ini, tetapi dia tuh ingin gitu, dia bisa menjadikan kelompok eksekuler tari saman ini sebagai acuannya dia, sebagai referensi kelompoknya dia gitu untuk membentuk sikapnya di masyarakat. Gitu. Selanjutnya akan kita bahas mengenai kelompok besar ataupun juga kelompok kecil atau big group dan juga small group. Bagi menjadi dua ya, kelompok besar ini merupakan kelompok yang memiliki jumlah anggota yang relatif besar atau relatif banyak gitu anggotanya dalam anggotanya itu sendiri. Kemudian juga dia karena apa ya, dia dari kelompok tersebut tuh dia memiliki tugas-tugas yang akan dilaksanakan gitu. Nah, tapi tugas-tugas tersebut ataupun juga untuk pemenuhan kebutuhannya, dia membentuk kelompok kecil yang akan menangani tugas-tugasnya itu. Nah, kebutuhan-kebutuhan yang tadi sudah dijelaskan itu
bisa kebutuhan apa saja, baik itu kebutuhan pendidikan, kemudian juga kebutuhan ekonomi, politik, keagamaan, ataupun juga sebagainya. Nah, kemudian ada kelompok kecil. Kelompok kecil ini merupakan kelompok yang sudah terbilang bahwa jumlah anggotanya itu relatif kecil ya, atau sedikit gitu. Nah, minimal itu biasanya 2 orang ya. Nah, dia biasanya dibentuk karena atas dasar kebutuhan atau kepentingan yang lebih kecil dan juga lebih spesifik gitu tugas-tugasnya dia. Nanti hal itu apa ya? Kelompok kecil ini muncul karena adanya dari kelompok besar itu kan yang tadi sudah Ibu jelaskan. Nah, maka dari itu kelompok kecil ini bisa terbentuk gitu. Nah, contohnya apa sih gitu dari kelompok besar dan kelompok kecil ini? Misalnya kelompok besar ini sekolah SMA yang dilakukan Jakarta kan dia terdiri dari banyak-banyak elemen ya di dalamnya, baik itu guru, terus juga ada siswa-siswi, ada tata usaha dan lain-lainnya. Nah, tata usaha ataupun juga guru itu merupakan termasuk dalam kelompok kecil yang ada di sekolah. Kemudian selanjutnya ada kelompok okupasional dan juga kelompok volunteer. Nah, kelompok, ada yang pernah dengar nggak sih kelompok ini, gitu, kelompok okupasional dan juga kelompok volunteer? Kelompok okupasional ini merupakan kelompok yang terdiri atas orang-orang yang melakukan pekerjaan sejenis. Nah, biasanya kelompok ini tuh terdapat pada masyarakat yang heterogen, di mana dia juga menerapkan adanya sistem pembagian kerja yang sesuai dengan bakat dan juga kemampuan yang dimiliki. Contohnya itu ada Ikatan Dokter Indonesia, karena kan tadi pasti di dalam Ikatan Dokter ini dia memiliki dokter yang sesuai dengan spesialisnya, baik itu dokter bedah, dokter umum, dokter anak, dan juga dokter lainnya. Nah, itu adalah sistem pembagian kerja, di mana itu sesuai dengan kemampuannya dan sesuai dengan pendidikan yang telah dilalui oleh dokter tersebut. Selanjutnya ada kelompok volunteer. Kelompok volunteer ini merupakan kelompok yang berisikan orang-orang yang memiliki kepentingan sama namun tidak mendapat perhatian dari masyarakat luas. Nah, contohnya ini ada komunitas Palang Merah Indonesia. Pasti mereka juga memiliki kepentingan untuk membantu masyarakat dengan di bidang kesehatan gitu kan, tapi juga masyarakat luas tuh belum terlalu tahu apa sih sebenarnya tugas dari komunitas Palang Merah Indonesia ini. Apakah dia cuma bantu-bantu menggotong menggotong pasien gitu yang kecelakaan atau yang gimana, tetapi pasti mereka memiliki tugasnya masing-masing. Kemudian yang terakhir dari kelompok teratur itu ada kelompok penekan dan juga kelompok kepentingan. Arti dari kelompok penekan ini bisa dikatakan bahwa suatu institusi politik yang digunakan oleh masyarakat di mana untuk menyalurkan aspirasi. Tujuannya ini untuk memengaruhi serta membentuk kebijakan pemerintah. Misalnya ya seperti yang kita tahu itu ada propaganda dan juga persuasi dari kelompok yang telah dibentuk itu. Bahkan kelompok penekan ini tuh bisa terbilang dia lebih dominan gitu dari partai politiknya yang ada gitu. Seperti ketika partai politik tidak dapat diharapkan dalam mengangkat suatu isu sentral. Nah, nantinya kelompok penekan ini dapat menyuarakan pendapatnya atau pemikirannya dari partai politik itu. Kemudian yang kedua ada kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan ini merupakan sekelompok orang yang memiliki tujuan, sikap, bahkan kepercayaan yang sama untuk mengorganisasikan diri dalam melindungi serta memperjuangkan kepentingan kelompoknya. Nah, kelompok kepentingan ini biasanya dia mencari dukungan ataupun juga melakukan negosiasi dengan partai politik, di mana hal itu adalah ditujukan untuk
dapat ikut memperjuangkan kepentingan yang ingin dicapai oleh kelompok kepentingan tersebut. Gitu. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya gitu? Disiapkan ya pertanyaannya, atau juga nanti kita akan berdiskusi di Google Classroom. Nah, kita akan membahas ke poin kedua, di mana ada kelompok tidak teratur atau kepentingan bersama tanpa pengorganisasian gitu ya. Nah, ini dibagi menjadi pertama ada kerumunan. Siapa yang tahu arti atau pengertian dari kerumunan itu sendiri? Kerumunan ini merupakan individu yang berkumpul, satu individu dengan individu lainnya, dia berkumpul secara kebetulan di suatu tempat dan juga pada waktu yang bersamaan. Nah, kerumunan ini biasanya tidak terorganisasi. Nah, juga dia memiliki interaksi yang spontan dan juga tidak terduga. Nah, kenapa? Karena dari kerumunan ini dia bisa saja memiliki pimpinan, tetapi dia juga tidak memiliki sistem pembagian kerja ataupun juga sistem pelatihan sosial atau pembagian gitu ya. Nah, di sini Kingsley Davis mengumumkan jenis kerumunan. Yang pertama itu ada kerumunan yang berartikulasi dengan struktur sosial. Nah, kerumunan yang berartikulasi dengan struktur sosial ini dapat terbagi menjadi dua. Pertama, ada kelompok ekspresif dan juga ada penonton atau pendengar yang secara formal gitu. Kelompok ekspresif ini atau yang telah direncanakan ini merupakan sebuah kerumunan yang perhatiannya tidak begitu penting, tetapi mempunyai persamaan tujuan dari adanya kerumunan tersebut gitu. Atau bahkan dia dapat menimbulkan kebahagiaan ataupun juga kepuasan yang tersendiri gitu. Nah, ini kita bisa lihat ya contohnya itu ada kerumunan individu-individu yang menonton konser musik gitu. Ini kan mereka memiliki tujuan yaitu untuk bersenang-senang, untuk apa ya, untuk mengeluarkan kesedihannya atau untuk mengatur emosinya dia gitu dengan menonton musik tersebut. Nah, ini merupakan kerumunan yang berartikulasi dengan struktur sosial. Nah, kemudian yang kedua itu penonton atau pendengar yang formal, di mana kerumunan yang mempunyai pusat perhatian dan juga persamaan tujuan, tapi sifatnya pasif karena dia tidak bisa seekspresif atau tidak bisa menunjukkan lebih gitu ekspresinya dia di acara tersebut atau di sekitar kerumunan tersebut gitu. Kemudian yang kedua ada kerumunan yang bersifat sementara. Ini terbagi menjadi tiga ya, yang dimana kumpulan yang kurang menyenangkan, kemudian juga kumpulan orang-orang yang sedang dalam keadaan panik, bahkan kerumunan penonton yang terjadi karena orang-orang ingin melihat suatu kejadian tertentu. Nah, ini apa ya, lebih ke tidak direncanakan ya. Kalau yang tadi kan yang pertama itu adalah telah direncanakan. Nah, yang ini tidak direncanakan seperti adanya kecelakaan mobil atau kecelakaan motor gitu. Nah, pasti kan itu nantinya akan menyebabkan kerumunan atau orang-orang yang datang untuk melihat apa sih yang sebenarnya terjadi, apa sih yang sedang terjadi gitu dari apa yang dilihatnya. Nah, kerumunan tersebut dinamakan kerumunan yang bersifat sementara. Kemudian yang ketiga itu kerumunan yang berlawanan dengan norma hukum, di mana dia terbagi menjadi dua. Adanya kerumunan yang bertindak emosional dan juga kerumunan yang bersifat immoral. Yang bertindak emosional ini biasanya dia itu apa ya, telah mempunyai tujuan gitu untuk apa ya, dari kelompok atau dari kerumunan yang telah dibuatnya. Tetapi dia juga menggunakan kekerasan fisik. Nah, contohnya itu ada tawuran gitu ya, tawuran baik itu antar sekolah, tawuran di masyarakat. Dia kan memiliki apa ya, dia telah menggunakan kekuatan fisiknya untuk membuat kerumunan itu, dalam kerumunan itu. Gitu. Kemudian yang kedua ada kerumunan yang bersifat immoral, tandanya dia kurang menggunakan atau dia kurang mendalami moral yang ada di masyarakat gitu. Nah, sehingga dia telah
tidak menggunakan normanya gitu, norma yang telah berlaku gitu di lingkungan masyarakatnya. Contoh itu orang-orang yang mabukan gitu, tapi dia mabuknya itu di pinggir jalan, dengan bahkan itu kan bisa meresahkan orang lain gitu. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, ada publik. Publik ini merupakan kelompok yang bukan merupakan kesatuan, interaksinya secara tidak langsung atau melalui alat komunikasi seperti radio, kemudian juga film. Nah, di mana untuk dia tuh, publik ini tuh untuk memiliki pengikut yang lebih luas dan juga lebih banyak gitu kan. Nah, publik ini tuh dikehendaki gitu oleh keinginan individunya masing-masing gitu untuk untuk melakukan aksinya. Kemudian yang terakhir kita akan bahas hari ini adalah mengenai massa. Massa ini merupakan kumpulan orang yang tidak saling mengenal, kemudian juga dia berjumlah banyak, anggotanya heterogen, berkumpul di suatu tempat dan tidak individualistis, sehingga identitasnya dia tuh sulit untuk diketahui. Kenapa terbilang tidak individualistis? Karena biasanya massa ini tuh adalah orang-orang yang memiliki tujuan sama gitu dalam dia membentuk kelompok dalam masyarakat atau dalam lingkungan sosialnya gitu kan, dia memiliki tujuan gitu, bahkan dia bisa mengajak masyarakat lain untuk masuk ke dalam apa yang telah mereka buat gitu kan. Nah, tapi mereka juga bisa memiliki kesadaran yang rendah gitu, bahkan tidak terorganisasi, kemudian juga tidak bertindak untuk dirinya sendiri, uh, atau bisa terbilang ada penggerak gitu, ada penggerak yang bisa membuat mereka ikut ke dalamnya. Nah, biasanya keragaman massa ini bisa terlihat dari diferensiasi status sosial, kemudian juga taraf hidup, pendidikan, keturunan, pekerjaan, dan lain-lainnya gitu. Dari pertemuan kita kali ini, mungkin sekian yang Ibu dapat sampaikan. Jadi tadi ya kita sudah membahas mengenai kelompok teratur, di mana ada in-group, out-group, kerumunan, maksudnya membership group, terus reference group, terus juga kelompok formal, informal, dan lain-lainnya. Diharapkan kalian bisa nih membedakan yang mana termasuk kelompok teratur dan yang mana yang termasuk kelompok tidak teratur gitu dalam masyarakat. Tidak semua masyarakat yang berkumpul dan memiliki kelompok itu bisa dipandang sama, tetapi mereka pasti memiliki tujuannya yang berbeda-beda sesuai dengan tujuan dari kelompoknya yang akan dituju oleh kelompok masing-masing gitu. Baik, mungkin segitu penjelasan yang bisa Ibu sampaikan dan bisa jelaskan dan bisa paparkan kepada kalian. Semoga kalian bisa mengerti penjelasan pertemuan kali ini. Nah, jika ada pertanyaan, jangan lupa berikan di kolom komentar pada Google Classroom ya. Kita di situ bisa diskusi, kalian bisa bertanya, ataupun nanti kalian bisa menanggapi pertanyaan atau jawaban dari teman kalian. Nah, sampai bertemu di Google Classroom. Jangan lupa untuk berdiskusi, nanti akan Ibu kasih nilai tambah bagi yang aktif dalam pembelajaran sosiologi pada hari ini. Mungkin sekian yang dapat Ibu jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita bisa bertemu di pertemuan selanjutnya. Jika ada yang kurang paham atau ingin kalian tanyakan, silakan tanyakan melalui kolom komentar di Google Classroom. Oh ya, jangan lupa absen ya semuanya. Nanti linknya akan Ibu kirimkan di Google Classroom batas waktu hingga pukul 11, setengah 11 pagi.
Tetap semangat semuanya, walaupun dalam kondisi yang seperti ini, jangan patah semangat untuk terus menimba ilmu, karena ilmu bisa dapat di mana saja dan kapan saja. Teruslah asah kemampuan kalian hingga nanti kalian bisa melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Terima kasih ya semuanya atas perhatiannya. Mungkin kita bisa bertemu di pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.